هدية نعطيها ونقدمها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله وحمزة وعباس الجميع وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين، ثم إلى أرواح أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وعلى من وصدق الصالحون بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد، فيا معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين أكرمكم الله جميعا. Segenap para hadirin, para orang tua, para hujjaj, para sesepuh, dan segenap jamaah salat Isya dan jamaah taklim di Masjid Jami' At-Taqwa yang insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kepada kita semua sehat afiat, panjang umur. Allah berikan kita rahmat dan keberkahan, dan berkat kita punya kepedulian dan perhatian untuk datang ke masjid, khususnya di waktu-waktu yang seperti ini. Harapan kita mudah-mudahan Allah menghadiahkan kita nanti dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin, para orang tua semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi ke Masjid At-Taqwa yang luar biasa dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini sebenarnya kita bukan taklim atau bukan kajian. Saya menganggapnya ini sebagai mengisi waktu luang dengan diskusi santai saja. Sebab pada malam hari ini malam Arbi'a, malam Rabu ya Pak ya? Malam Rabu, malam Selasa? Iya, malam Rabu. Malam Rabu. Dan malam ini adalah malam yang memang menjadi malam yang dirayakan oleh orang-orang
di luar sana, yakni malam tahun baru, tapi tahun barunya Masihiyah atau Masehi. Luar biasa dan istimewanya kita lebih memilih untuk duduk di masjid mengisi waktunya dengan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kenapa saya bilang pada malam hari ini kumpulnya kita di masjid di waktu orang-orang tidak terfikirkan untuk berkumpul di masjid? Mengapa? Karena pada malam hari ini, Mas, tepat banget malam hari ini itu adalah malam tanggal 1 Rajab. Malam tanggal 1 Rajab bertepatan dengan malam ini 1 Januari. Iya memang jatuhnya 1 Januari, tapi kalau hitungan Hijriyah tanggal itu berganti ketika masuk waktu maghrib. Ini kita sudah di waktu Isya, berarti pada malam hari ini kita sudah berada di bulan Rajab. Seperti yang saya sampaikan barusan, saya menganggap ini hanya mengisi waktu luang dengan diskusi santai. Jadi kita nggak perlu serius-serius. Karena duduknya kita di masjid ini, pertama saya tanya dulu, udah pada niat i'tikaf belum dari tadi masuk masjid? Udah. Niat i'tikaf dari masuk masjid sampai keluar, itu pahalanya masih jalan dari awal masuk, tapi bakal batal Pak niatnya kalau kita berbicara, tapi berbicara yang berkaitan dengan hal-hal duniawi, itu bakal batal. Terus gimana agar mengembalikan pahala i'tikafnya? Ulangin lagi niatnya. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Kemudian sebelum sholat niat dulu, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan 'alayya ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kepanjangan. Saya niat beriktikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Setelah sholat tahiyatul masjid, kemudian ada yang ngajak ngobrol, Pak Haji tetangga. Pak, udah makan belum? Belum kebetulan. Ntar kita makan. Ayo ngobrol. Habis sholat kita makan. Itu berkaitan dengan hal yang duniawi, maka batal i'tikafnya. Untuk mengembalikannya lagi maka perlu diniatkan ulang. Berkali-kali kita masuk ke dalam masjid, berkali-kali juga kita mengulangi niatnya. Kita ulangi niatnya yang tadi belum niat atau sudah batal karena berbicara. Dalam hati niatnya. Luar biasanya kumpul kita di masjid pada malam hari ini. Pertama kita niat i'tikaf. Kemudian tadi niat taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah di bulan awal Rajab dengan sholat Isya. Kita buka dengan hal yang berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian duduknya kita di masjid ini itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan satu hal. Apa kata beliau? Allahumma ja'alni minal qalil. Kata beliau, doanya beliau yang terkenal dan masyhur itu adalah, ya Allah, jadikanlah aku masuk ke dalam golongan hamba-Mu yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku masuk ke dalam golongan hamba-Mu yang sedikit. Lantas kemudian ada 1-2 sahabat dari beliau yang mempertanyakan, kenapa engkau meminta untuk dijadikan golongan hamba Allah yang sedikit? Jawaban beliau jelas. Sebagaimana kalimat-kalimat yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran, berapa banyak Allah menyebutkan qalilan ma yatadakka qalilan ma yatadakkarun. Hanya sedikit dari hambaku yang mengingatku, qalilan ma yashkurun. Hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Banyak di Al-Quran yang terulang, hanya sedikit hambaku yang begini, hanya sedikit hambaku yang begini. Itu dijadikan doa oleh Sayyidina Umar, dan termasuk kita pada malam hari ini. Insya Allah kita ke dalam golongan hamba Allah yang sedikit. Secara tampak mata, secara zahir terlihat bahwa kita ini lebih sedikit daripada orang yang merayakan malam tahun baru di luar sana. Kemudian ada yang mempertanyakan, bagaimana kalau saya di rumah dengan anak dan cucu, anak istri, bakar-bakar bertepatan dengan malam tahun baru, boleh atau tidak?
Ya boleh-boleh aja Pak. Tapi niatnya bukan dalam merayakan malam tahun. Niatnya apa? Ya udah makan-makan biasa aja sudah. Mensyukuri nikmat Allah, bukan karena kita lagi malam tahun baru kemudian kita bakar-bakar, atau niatnya ya udah karena emang lagi libur panjang aja sudah. Keluarga pada kumpul kita bakar-bakar. Boleh. Tapi kalau diniatkan bertepatan dengan malam tahun baru, maka itu kotor. Dikhawatirkan bercampur dengan niat orang-orang yang melaksanakan hal tersebut, dan itu adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah. Adatnya orang-orang Yahudi. Baik. Pada malam hari ini kita berada di awal bulan Rajab. Rajab itu kalau di bahasa Arab ada berapa huruf Pak? Tulisan huruf Rajab itu ada berapa huruf? Ra, Jim, dan Ba. Ada 3 huruf. Yang mana setiap satu hurufnya itu ada makna. Ra ada maknanya, Jim juga ada maknanya, Ba ada maknanya. Ra maknanya adalah rahmatullah atau rahmat Allah atau kasih sayangnya Allah. Ra. Jim artinya adalah jeriyul abdi atau kita nih hamba Allah. Kita hamba Allah. Kemudian ba itu artinya adalah birrullah, kebaikan dan karunia Allah. Jadi kita ketika berada di bulan Rajab, karena kita nih ba ada di tengah-tengah ra dan di tengah-tengah ba, jim berada di tengah-tengah ra dan di tengah-tengah ba, hamba Allah berada di tengah-tengah rahmat Allah dan berada di tengah-tengah dari karunia ya Allah. Maka patut kita syukuri kita sampai di bulan Rajab. Sebagaimana nama Sayyidina Muhammad, ada 2 kalimat yang kalau kita pretelin kalimatnya maka ada makna-maknanya semua. Termasuk ada 2 kalimat itu adalah lafaz Allah, lafzul jalalah, dan nama Nabi Muhammad. Lafzul jalalah itu alif, lam, ha, Allah. Kalau alifnya itu dihapuskan, jadi Allah itu alif, lam, ha. Kalau alifnya dihapuskan, jadi lillah, Allah Tuhan kita. Ketika alifnya dihapuskan, maka tetap ada maknanya. Lillah, kita ini milik Allah. Kalau lamnya juga dihapuskan, yang tadinya lillah jadi lahu. Lahu itu apa? Apa yang kita lakukan ya untuk Allah. Kalau lamnya juga dihapuskan jadi hu itu hu artinya adalah huwa. Huwa artinya adalah dia. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nama Allah. Kalau nama Nabi kita, Nabi Muhammad, sama juga. Kalau dihilangkan satu huruf tetap ada maknanya. Beda sama nama kita. Misalkan nama kita siapa? Nama saya ini Khitan. Kho, ta, alif, mim, Khitan. Kalau kho-nya dihapuskan jadi apa maknanya? Kalau dihapuskan lagi tanya jadi nggak nyambung. Nabi Muhammad namanya itu sampai huruf terakhir masih ada maknanya. Muhammad itu artinya adalah hamba Allah yang selalu dipuji. Hamba Allah yang terpuji. Muhammad artinya adalah hamba Allah yang dipuji. Mimnya dihapuskan jadi Hammada artinya adalah Nabi Muhammad adalah sosok yang selalu memuji Allah. Haknya dihapuskan jadi madda yamuddu maddan atau imdadan. Artinya Nabi Muhammad adalah sosok yang selalu memberikan pertolongan kepada siapa yang membutuhkan. Terus kemudian kalau mimnya dihapuskan jadi da itu dal kan? Dal itu artinya adalah dalun. Nabi Muhammad adalah sosok yang menunjukkan kepada jalan yang benar. Balik ke bulan Rajab. Rajab itu bulan yang memang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis rawahu Ad-Dailami wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dan imam-imam yang lainnya. Cuma masyhur hadis ini hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis tersebut, apa kata beliau? Rajabun syahrullah. Rajab itu adalah bulan
Nanti kita bakal bahas kenapa Rasulullah menganggap Rajab adalah bulannya Allah. Rajabun syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri, sedangkan Sya'ban adalah bulanku. Ku-nya itu adalah Rasulullah, kata beliau. Sya'ban itu adalah bulanku. Wa Ramadhanu syahru ummati, sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Kenapa? Kenapa di bulan Rajab? Kita fokus di Rajabnya aja dulu, karena kita belum nyampe ke Sya'ban, belum nyampe ke bulan Ramadan. Insya Allah sampai. Ada triknya, Pak. Ada trik biar bisa sampai ke bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Triknya adalah mulai dari malam 1 Rajab sampai nanti akhir Sya'ban selalu minta sama Allah. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa biar kita disampaikan sama Allah sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke hadisnya Nabi Muhammad, beliau mengatakan Rajab itu adalah bulannya Allah. Alasannya banyak sekali kenapa Nabi Muhammad bilang Rajab itu adalah bulannya Allah. Dari banyaknya alasan saya kutip 2 aja. 2. Kenapa Nabi mengatakan Rajab itu adalah bulannya Allah? Pertama, karena perintah sholat itu turun di bulan Rajab. Iya Pak, perintah sholat turun di bulan Rajab Pak? Kapan turunnya? Kapan perintahnya? Ketika Rasul pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, 27 Rajab, nanti akhir bulan Rajab. Perintah sholat yang memang setiap hari itu harus kita laksanakan, itu diperintahkan sama Allah pertama kali kepada Rasul, itu di bulan Rajab. Oke. Kemudian poin yang kedua yang menjadi alasan kenapa Rasul mengatakan Rajab adalah bulannya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh Nabi Muhammad ke dalam kandungan yang dikandung oleh Sayyidah Aminah, itu ditiupkan di tanggal 10 Rajab. Di tanggal 10 Rajab. Lantas apa kaitannya? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rohnya itu ditiupkan di tanggal 10 Rajab oleh Allah ke dalam kandungan Sayyidah Aminah, dan Rasul mengatakan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala? Kita runtutin. Nyantai. Ini semuanya udah punya air ya? Ada airnya. Saya izin minum ya Pak. Ini harusnya malam Rabu ini saya taklim di ujung Menteng, tapi jamaahnya request Pak, mau liburan, katanya minta di skip dulu pengajian jadi minggu depan. Kita menurut aja sudah. Saya pengen kumpul sama anak istri di rumah, tapi ternyata disuruh kesini. Akhirnya nanti kita berkumpul di sini. Insya Allah ntar kita pulang ke rumah masing-masing, bakar-bakar. Ya nggak apa-apa, silahkan. Asal niatnya adalah untuk mengisi waktu luang dengan berkumpul sama keluarga, bukan merayakan malam tahun baru. Tidur nanti jam 11:30 tidur Pak, biar nggak mengalami atau melewati berisiknya langit yang ditembak dengan petasan. Tapi kita jangan jadi orang yang wah itu tuh begini udah gak usah kan. Ada orang bakar petasan sampai 10 juta. Sayang banget itu duitnya, mendingan kasih ke asrama yatim. Duit dia Pak, biarin sudah. Jadi jangan jadi orang yang rese. Biarin kita punya keyakinan tapi nggak usah rese ya. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Balik. Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh Nabi Muhammad ke dalam rahim, ke dalam kandungan Sayyidah Aminah di tanggal 10 Rajab. Oke. Ada kisah terkait Nabi Adam di Al-Quran, terkait Nabi Adam yang memang itu kita kenal. Nabi Adam diturunkan sama Allah, dipindahkan dari surga ke hidup di dunia. Itu karena apa? Nabi Adam dipindahkan dari kehidupan kenikmatan surga, dipindahkan ke kehidupan dunia. Itu alasannya karena satu, karena Nabi Adam makan
Buah apa Pak namanya? Buah khuldi. Itu kita sebut buah khuldi. Buah khuldi, tapi nggak tahu buah visualnya tuh kayak gimana gambarannya. Khuldi sendiri itu adalah bentuk kalimat yang diambil dari godaannya syaitan ke Nabi Adam. Kenapa? Adam ini kalau dimakan jadi kekal di sini. Kalau dimakan ini buah jadi kekal di sini. Kekal itu bahasa Arabnya adalah khulud. Jadi kalau kita artikan buah khuldi adalah buah kekekalan, padahal itu adalah bisikan kesalahan dari syaitan kepada Nabi Adam. Tapi Pak, jangan pernah bilang Nabi Adam itu bermaksiat kepada Allah, nggak nurut sama Allah, disuruh jangan deketin, bukan dideketin, malah dicaplok itu buah. Jangan bilang Nabi Adam itu tidak taat sama Allah, bukan. Itu udah skenarionya Allah, udah qadratullah, udah qadarullah, kehendaknya Allah Ta'ala. Kalau Nabi Adam tidak makan itu buah, gak ada kita, gak ada Rasulullah. Balik. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah tersebut, kan turun dua, turun Nabi Adam dan turun juga yang menggoda Nabi Adam untuk makan buah tersebut. Siapa Pak? Iblis la'natullah alaihi, si iblis. Dua-duanya turun. Dalam kitab Hasyiatus Shawi di situ disebutkan bagaimana hayah turun keduanya. Kalau Nabi Adam ketika diturunkan sama Allah di muka bumi, jangan bilang dikeluarkan atau diusir ya Pak. Jangan bilang diusir. Kalau kita ini diusir sama orang, konotasinya buruk. Orang nggak bayar kontrakan diusir, orang nggak bayar cicilan tokonya diusir, nggak boleh ngisi tokonya lagi, diusir. Tapi apakah misal kita punya kontrakan dan kontrakan yang kita punya diisi sama orang nunggak sudah 5 bulan, yang itu kita, Bapak keluar ya, ini saya kasih duit 2 juta. Ada orang diusir dikasih samu? Nggak ada. Sedangkan Nabi Adam, kalau dibilang dengan kalimatnya diusir, tidak pantas. Sebab Nabi Adam itu bahasa yang baiknya adalah dipindahkan saja dari surga ke kehidupan dunia. Sebab Nabi Adam ketika dipindahkan dari surga ke dunia, kalau beliau emang kalimatnya diusir, seandainya disampaikannya diusir, nggak mungkin dibekali atau disangui oleh Allah dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ini doanya Nabi Adam yang sangat amat menyesali karena telah makan buah yang diperintahkan oleh iblis. Gak mungkin ada orang diusir tapi dikasih bekal. Nabi Adam itu dipindahkan sama Allah dari surga ke dunia, tandanya dikasih sangu, dikasih bekal agar bisa benar-benar menyesali apa yang telah diperbuat oleh Nabi Adam, padahal itu bukan suatu kesalahan. Balik lagi, Nabi Adam turun ke muka bumi, maka beliau itu turun dalam keadaan bersila, turun dalam keadaan duduk bersila, dan beliau tertunduk. Dalam riwayat tertunduknya beliau itu selama 100 tahun. Tertunduknya beliau, kenapa? Karena malu. Dan kemudian kalau iblis itu ketika diturunkan oleh Allah ke muka bumi, maka dalam keadaannya bertolak pinggang, berdiri sambil bertolak pinggang. Tolak pinggang gimana Pak? Saya nyontohin ini ya, bukan saya pengen jadi iblis, bukan. Saya nyontohin, tolak pinggang tuh begini ya, begini. Dalam norma sosial, dalam kehidupan kita juga, ini adalah hal yang dianggap baik atau tidak. Kalau kita begini pun nggak dosa mah, bukan maksiat. Tapi dalam hak-hak norma sosial, kalau kita dilihat begini, apalagi misal lagi kerja bakti di perumahan, orang-orang kerja kita begini, yang dianggap sama tetangga adalah kita ini sombong. Dua, keadaan turunnya Nabi Adam dengan iblis, dua-duanya ada pelajarannya. Pelajaran yang pertama, kenapa Nabi Adam itu turun dalam keadaan bersila dan tertunduk malu dalam riwayat selama 100 tahun? Ya karena
kita ketika melakukan kesalahan maka harusnya kita malu. Nabi Adam malu sama siapa? Kan gak ada orang. Gak ada orang yang hidup di sekitar beliau. Malunya sama Allah. Sedangkan kita masih berani ngelakuin dosa kalau kita sendiri, dan malu kalau dilihat sama orang lain. Balik, padahal kita nggak boleh malu ketemu sama orang lain. Malu sama Allah kalau kita punya dosa, dan dosa itu kita lakukan dalam keadaan sendiri. Kemudian pelajaran juga diambil dari Nabi Adam. Kenapa tertunduk? Karena kita berjalan di muka bumi harus dalam keadaan tawadhu atau rendah diri. Terkait masalah tawadhu juga ada tambahan. Man yash'uru annahu mutawadhi'un falaysa bimutawadhi'in. Ada orang ngerasa tawadhu. Misal di masjid, dia rendah diri, dia tawadhu. Dalam hatinya terbersit, saya ini tawadhu. Maka kalau dia masih merasa dia tawadhu, itu belum sampai di titik tawadhu. Tawadhu itu adalah titik gimana dia emang ya saya rendahan, saya ini adalah manusia yang hina, maka buat apa saya berbangga diri. Kemudian pelajaran dari iblis yang bisa diambil adalah ya jangan kita seperti bagaimana keadaan iblis ketika turun dari sana ke muka bumi dalam keadaan bertolak pinggang. Itu keadaannya iblis. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita masih ada kaitannya dengan bulan Rajab. Ada komentar yang disampaikan oleh Imam Ibnu Arabi, ulama yang luar biasa. Dalam komentar beliau yang menyatakan, jadi Nabi Adam itu dipertanyakan ketika Nabi Adam dipindahkan dari surga ke bumi, ke dunia, itu gara-gara makan buah namanya buah khuldi. Kemudian dipertanyakan yang dimakan sama Nabi Adam itu buahnya satu buah, satu sisir, atau semua secaplokan, atau semana Pak? Kira-kira jawabannya di Al-Quran ada, di Al-Quran. Bukan tafsirnya, di Al-Quran. Yang dimakan sama Nabi Adam dari buah khuldi itu apakah satu buah? Apa satu sisir? Satu renceng? Atau cuma secaplokan doang? Jawabannya fa'akala minha, kemudian ia memakannya. Kalau dalam ilmu nahu, min yang terdapat dalam ayat tersebut itu namanya min lit tab'il. Min yang artinya atau menyatakan yang dimakan oleh Nabi Adam itu cuma sedikit banget. Kalau buahnya bulat, umpamalah kita visualisasikan. Kalau kita caplok, lumayan gede, dikit banget. Berarti kalau dikit banget cuma nyicipin doang, Pak. Balik, dalam komentarnya Imam Ibnu Arabi ketika bertanya berapa banyak kadar buah khuldi yang dimakan Nabi Adam, cuma sedikit, bahkan cuma seujung lidah doang. Imam Ibnu Arabi bilang, seandainya saat itu aku adalah Nabi Adam, seandainya saat itu aku adalah Nabi Adam, atau seandainya Nabi Adam itu adalah aku, maka aku akan makan semua buah khuldi yang ada. Kalau seandainya saat itu adalah aku yang jadi Nabi Adam, maka buah khuldi itu akan aku habiskan semua. Nah, terkait statement dari Imam Ibnu Arabi itu banyak dipertanyakan oleh ulama-ulama yang lainnya. Kenapa engkau mengatakan kamu akan memakan semuanya, sedangkan Nabi Adam aja yang cuma nyicipin sedikit langsung dipindahkan, dimutasi dari surga ke muka bumi? Kata Imam Ibnu Arabi, kita harus mengetahui bahwa karena satu cicipan buah khuldinya Nabi Adam, pada akhirnya Sayyidul Wujud Nabi Muhammad, sosok yang paling agung yang disebutkan dalam kitab Ad-Dibai, al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Alam semesta ini hanya pertanda, agar tanda Allah ingin menciptakan Nabi Muhammad. Jadi karena Nabi Adam itu mencicipi buah khuldi, dan pada akhirnya anugerah terbesarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan sosok Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad. Kalau kagak dicicipin sama Nabi Adam, gak mungkin ada kita, gak mungkin ada Nabi Muhammad. Jadi anugerah terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya adalah makannya Nabi Adam buah khuldi di surga.
bukan sebagai bentuk suatu kesalahan. Salah kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu melakukan kesalahan, sebab tidak ada satu nabi pun yang dinyatakan pernah berbuat dosa sama sekali. Tidak ada. Kalau dinyatakan Nabi Adam itu salah itu adalah dosa, maksiat, maka itu bertolak belakang dengan pemahaman kita bahwasanya Nabi itu maksum, terjaga dari segala kotoran dan dosa. Tidak ada dispensasi sama sekali. Nabi semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian ada salah satu kitab dari ulamanya madhab sebelah. Nama kitabnya Lataiful Ma'arif. Panjang nama kitabnya. Lataiful Ma'arif fi ma li mawasimil 'ami minal wazaif. Lataiful Ma'arif fi ma li mawasimil 'ami minal wazaif. Artinya kitab Lataiful Ma'arif berisi tentang apa saja amaliyah-amaliyah yang bisa kita kerjakan dalam 1 tahun penuh. Datang bulan Sya'ban, apa yang perlu kita kerjakan? Datang bulan Rajab, apa yang perlu kita kerjakan? Salah satunya nama pengarangnya adalah Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Madhabnya Hambali, madhab Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam kitab tersebut, maka apa sih yang perlu kita lakukan ketika datang bulan Rajab? Yang kita lakukan yang paling utama sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Tuhfatul Ahbab bahwasanya Rajab syahrul istighfar. Rajab itu adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Memperbanyak banyak istighfar, baca istighfar di bulan Rajab. Disebutkan bahwasanya dalam kitab Tuhfatul Ahbab di situ dianjurkan memperbanyak baca istighfar ketika datang bulan Rajab. Kenapa? Karena di situ di bulan Rajab Allah buka pintu ampunan seluas-luasnya, maka kita dianjurkan untuk meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan dan tanpa kita sadari. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lantas kemudian istighfarnya gimana, Pak? Bisa istighfar kah? Bisa. Istighfar tuh gimana? Istighfar adalah kalimat yang kita sebut setiap ba'da sholat. Setelah selesai sholat, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Yang panjang silahkan, sayyidul istighfar ada. Atau yang kita ringan-ringan aja, astaghfirullahal azim. Yang biasa berzikir petang, zikir pagi, atau zikir-zikir yang lainnya, maka ketika berzikir di bulan Rajab ditambahkan zikirannya dengan membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah karena bulan Rajab adalah bulannya istighfar. Astaghfirullahaladzim. Wa miskil khitam, dan di sebagaimana tadi saya sampaikan, bulan Rajab adalah bulannya istighfar. Saya tambahkan lagi satu hal, bahwa Rajab itu dikatakan Rajab dan Sya'ban dan Ramadan ada 3 bulan yang berbeda. Letak perbedaannya di mana? Dalam kitab Tuhfatul Ahbab juga disebutkan Rajab syahruz zar'i, diberikan analogi. Bulan Rajab datang, maka bulan Rajab adalah bulannya menanam. Bulannya menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi. Ketika nanti datang bulan Sya'ban, maka Sya'ban itu adalah bulannya mengairi tanaman yang kita tanam kemarin. Dan datang bulan Ramadan syahrul hasadi. Ramadan adalah bulan di mana kita memanen semua kebaikan yang telah kita tanam di bulan Rajab dan kita airi di bulan Sya'ban. Apa maknanya? Kenapa di bulan Rajab itu disebutkan sebagai bulan menanam? Bulan Sya'ban disebutkan sebagai bulan mengairi tanaman yang kita tanam di bulan Rajab. Bulan Ramadan bulan kita metik semua kebaikan yang kita tanam dan kita siram sebelum-sebelumnya. Sebab di dalam kitab Tuhfatul Ashraf disebutkan man qama, ini misil khitam sebagai penutup dari saya. Man qama bi hurmati Rajabin waffaqahu Allahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Orang yang sudah maksimal untuk
mempersiapkan diri atas datangnya bulan Ramadan, maka mempersiapkannya bukan dari bulan awal Ramadan, melainkan mempersiapkannya dari datangnya bulan Rajab di awal. Sebab orang yang udah memaksimalkan diri, mendekatkan diri kepada Allah di bulan Rajab, maka dia akan maksimal juga nanti di bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'bannya dia juga maksimal mendekatkan diri kepada Allah, sampai di Ramadan dia bisa memaksimalkan diri dengan apa yang Allah tuangkan di dalam bulan Ramadan. Pun kita balik, kalau ada orang di bulan Ramadan sama aja Pak kayak bulan-bulan sebelumnya, aktivitas kayak biasa, Quran tidak dikhatamkan, ibadah-ibadah tidak ditambahkan, tidak melaksanakan qiyamul lail atau sunnah-sunnah tambahan ketika datang bulan Ramadan, berarti bukan hanya rugi di bulan Ramadan. Tanda kalau dari bulan Rajab dia nggak melakukan persiapan apapun dengan memperbanyak ibadahnya, bulan Sya'bannya juga dia tidak menambahkan amaliyah ibadahnya, dan pada akhirnya ketika datang bulan memanen, apa yang bisa ia panen sebab tidak ia tanam apalagi dia airi, dan tidak bisa ada yang ia panen ketika datang bulan Ramadan. Pada malam hari ini tepat di tanggal 1 Rajab, dan lebih utama memang ini malam tahun baru, tapi tepat banget dengan malam 1 Rajab. Merayakan malam tahun barunya kita di masjid aja, tapi yang kita rayakan malam 1 Rajabnya. Atau kalau memang kita tidak bisa sampai pagi di masjid, kita pulang ke rumah, kita berbahagia dengan keluarga kita di rumah, tasyakuran atas nikmat Allah, kita potong ikan, kita bakar ikan dan lain sebagainya, ya silahkan. Jadi anjuran yang sangat amat dianjurkan pada malam hari ini khususnya adalah kita menghidupkan malam 1 Rajab. Dan penutup dan terakhir ini saya kelupaan, amaliyah yang perlu dikerjakan juga di bulan Rajab, terakhir dari saya, itu adalah berpuasa di bulan Rajab. Puasa yang paling afdal di bulan Rajab adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab, selama 10 hari pertama. Itu pahalanya luar biasa. Ada yang minta dispensasi, iya. Bagaimana kalau saya nggak mampu selama 10 hari bulan pertama, 10 hari pertama bulan Rajab saya nggak bisa puasa 10 sebelumnya. Maka kalau nggak bisa 10 hari, puasa 2 hari Pak. Puasa 2 hari di tanggal 1 Rajab sama di tanggal 10 Rajab, 2 hari. Nggak bisa juga, nggak bisa juga. Dan pada akhirnya ya jangan sampai tertinggal nanti puasa di tanggal 10 Rajabnya. Di tanggal 10 Rajab itu udah pilihan terakhir. 10 hari nggak bisa, maka 2 hari, 1 dan 10. 1 dan 10 nggak bisa, maka di tanggal 10-nya jangan sampai kagak. Tapi saya hitung tadi Pak, tanggal 10 bulan Rajab itu hari Jumat. Puasanya hari Jumat, masuknya kan malam Jumat, hari Kamis. Berarti puasanya hari Jumat. Puasa di hari Jumat itu makruh, karena Jumat Sayyidul Ayyam. Lantas untuk menghilangkan kemakruhan tersebut, nggak boleh puasa hanya di hari Jumat saja, maka disambung dengan sebelumnya atau sesudahnya. Jadi kalau kita untuk dapat maksimalnya, ya mau nggak mau kita harus puasanya 2 hari, yaitu di hari Kamisnya dan di hari Jumatnya, karena nggak boleh kita satu kali doang, satu hari puasa di Jumatnya doang, itu nggak boleh, makruh. Kalau nggak bisa di Kamisnya karena kita lagi capek kerja, disambung di hari Sabtu, Jumat sama Sabtu atau Kamis sama Jumat, itu kita puasa. Itu yang dianjurkan. 1 sampai 10 maksimal luar biasa, dikasih keringanan. Kalau nggak bisa maka di 1 dan 10. Kalau nggak bisa juga maka di tanggal 10-nya. Berhubung 10-nya di hari Jumat, maka fikih mengatakan tidak bisa makruh hukumnya puasa hari Jumat, kecuali disambung dengan sebelum atau sesudahnya. Jadi tetap kalau bisa kita di hari Jumat, kita sambung di hari Kamis, atau kita teruskan di hari Sabtu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah serta kekuatan agar bisa menambahkan ibadah-ibadah kita yang sunnah dan yang lainnya, khususnya di bulan Rajab ini, agar kita mampu menambahkan ibadah dan semangat kita di bulan Sya'ban. Nanti datang Sya'ban, Allah tambahkan semangat ibadah kita, agar nanti datang bulan Ramadan, Allah menjadikan kita hamba yang memanen segala kebaikan yang kita tanam di bulan-bulan sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab,
wa Sya'ban, dan juga bulan Sya'ban. Wa ghayatul murad, puncak keinginan tertinggi kita adalah wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, mampu melaksanakan segala amaliyah-amaliyah yang terdapat di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali cukup sekian apa yang saya sampaikan barusan, tidak saya anggap sebagai ceramah atau taklim,